Dan akhirnya diikutilah sama Bapak Enjang. Dan ternyata setelah dari habis maghrib itu, setelah jam 9, Bapak Enjang baru kerasa kalau misalkan dia berada di dalam hutan. Serem gak sih Ra, menurut Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rek di channelku Kata Pusi Horor. Di pertemuan ini aku membahas tentang Bapak Enjang dan satu keluarga ini yang habis dari sholat maghrib, tiba-tiba mobilnya ini selama 3 jam perjalanan, beliau ini nggak sadar kalau dia disesatkan di hutan. Dia baru kerasa setelah habis sholat maghrib 3 jam, jam 9 dia baru kerasa kalau dia berada di hutan. Dan setelah dia sadar, beliau ini kayak kerasa dipanggil orang. Woi, lewat sini aja. Ternyata setelah Bapak Enjang lihat, ternyata nggak ada orang. Dan di situ hutan. Dan akhirnya Bapak Enjang yang ngerasa, oh ini kita harus waspada. Dan keluarga yang 7 orang ini, dan termasuk anak kecil ini, dia ditenangkan. Dan langsung aja matiin lampu, dan hujan, dan longsor. Serem gak sih? Gerimis posisinya. Posisi gerimis, gelap, dan kedengarannya ada orang di situ, banyak orang. Tapi nggak ada. Serem gak sih menurutmu? Dan langsung aja kita tonton videonya bareng-bareng ya. Ini lokasi tersesatnya guys. Jadi emang rada ada pertigaan. Nih. Pas di sini ada kabut, belok kiri, di sana hutan kopi guys. Pak, ke sana kemana Pak? Ke nyasar, tempat nyasar ke sana tuh. Sini ada jalan. Nah, ke sini nyasarnya guys. Sejauh 5 kilo, masih jauh jalan kaki dari sini. Mobil gak bisa parkir di sananya guys. Selamat sore. Ya, Pak Enjang bisa diceritakan kembali Pak kronologi tersesatnya mobil Anda di hutan itu Pak? Ya, saya habis nengok paman dari Cirebon, arah pulang mau ke Tasik. Setelah itu pas azan maghrib di tanjakan mau sholat maghrib ya di situ. Selepas mau sholat maghrib, udah sholat maghrib, saya berjalan lagi. Pas udah 2 tanjakan kedua ada kabut tebal. Yang saya mau tuju ke sana, dikirain saya itu jurang. Nah, jadi ada belokan ke sebelah kiri. Nah, setelah itu saya belok kiri terus ke sana. Ternyata nggak ada, bukan jalan, cuma jalan satu arah, satu mobil. Cuma satu mobil. Satu terus ke sana, pas ada yang manggil-manggil. Nah, terus saya tahu barangkali ada penduduk sebelah sana. Ternyata nggak ada. Sebelah sana malahan semak belukar. Nah, setelah itu saya di sana cari tempat parkir terus sampai ke dalam, saya sampai kesasar, sampai ke dalam sana, sampai ke hutan itu. Berapa kilo tuh Pak kesasarnya Pak? Sekitar 5 kilo. Ya. Pak Enjang, Anda melihat kabut tebal. Saat itu Anda melihat cuaca mendung atau habis hujan atau bagaimana Pak Enjang? Itu perkiraan mau hujan, Nah, selepas mau hujan, saya belok kiri itu. Karena itu biasa, saya udah jalan situ, kalau dari Cirebon udah biasa lewat situ. Nah, pas itu gelap sekali. Cuma yang arah ke kiri itu yang terang gitu. Terang tembus pandang pakai lampu itu. Nah, Pak Enjang, berarti memang sering lewat jalan situ ya?
Dan nggak tahu di Iya. situ mungkin ada hutan, mungkin ada juga semak belukar begitu sehingga memilih untuk memilih jalan tersebut. Nggak ada. Hmm. Nggak ada, dikirain itu jalan. Pas dari sebelah sininya aspal, selama sekitar Iya. 1 kilo. Tapi Jalan- waktu ngelewatin jalan itu kan kita lihat ini kan jalannya kayak tanah. Pasti ada perbedaan nih ketika mobil melewati jalan tanah dengan mobil melewati jalan aspal. Normalnya kan harusnya lewatin aspal nih Pak. Berasa nggak pas jalan Iya. sekitar 5 kilo itu kayak jalan di tanah atau mungkin kayak berasa jalan di atas aspal aja? Terasa di jalan aspal aja. Saya tiba-tiba udah nyampe sana, ya semak-semak gitu. Iya. Nah terpaksa saya parkir di situ, ya bisa gitu. Itu Panjang, Anda berapa lama merasakan Anda merasa masih jalan di aspal, kemudian Anda merasa, wah saya tersesat, ini berapa lama? Ya sekitar jam 9-an lah. Enggak, berapa lama? Kan habis sholat Kilometer dan juga durasi berapa lama itu Anda baru sadar kalau Anda sudah merasa tersesat? 3 kilo baru sadar saya 3 3 kilo. kilo. Oke, Yang- dan lanjut ya, sampai 5 kilo akhirnya total 8 kilo ya Pak Enjang ya? Iya. Nah, itu akhirnya dapat pertolongan gimana Pak Enjang? Dapat pertolongan gimana? Ada teman saya yang punya kenalan di ini apa relawan. Nah setelah itu dia nelpon kabar-kabar ke tim SAR, lalu ke polisi setempat di sana di Cinambul. Ya, Panjang, selama Anda melihat dari kabut tebal, kemudian Anda mengikuti jalan di aspal yang merasa Anda masih aspal, itu ada kendaraan-kendaraan yang melintas, entah itu motor atau mobil atau orang yang lewat gitu? Nggak ada, Tidak tapi sama suasana sekali. kayak rame gitu. Nggak ada sama sekali. Oh, jadi ngerasa Tapi kayak di jalan suasananya- raya ya? Iya. Oke. Nah, Bahkan Pak, ada yang manggil-manggil gitu. manggil-manggil yang mengarahkan untuk masuk ke dalam ya Pak Enjang ya? Itu Iya, kayak apa? Kayak "Woi, polisi woi," gitu cepek ya. gitu? Itu yang manggil-manggil kayak polisi cepek atau gimana Pak? Iya, kayak polisi cepet gitu. Woi, sini gitu. Apa Oke. terus selama itu kan baru sadar sampai jam 9 malam, sekitar beberapa jam begitu sampai dapat pertolongan jam 1 malam. Apa dong yang dilakukan Pak Enjang dan juga keluarga Pak ketika tersesat di situ Pak? Nah, saya pas habis parkir, ban gembos, saya mau ganti, dongkraknya macet, terus sambil hujan, rintik-rintik, pas hujan besar, saya masuk lagi ke dalam mobil. Nah, setelah itu datanglah longsor dari atas, longsor ke bawah gitu. Ya. Jadi akses jalan ke situnya ketutup gitu. Oke, Panjang, akhirnya mobil Anda bisa terevakuasi ini ya. Berapa lama dan sesulit apa Pak ketika mobil akhirnya bisa terevakuasi dan melibatkan berapa orang saat itu Pak? Oh, karena saya udah pulang, itu kira-kira berapa orang ya? 10 orang ada sih. Jadi mobilnya ditinggal ya Pak Enjang ya? Iya, ditinggal, saya dievakuasi di rumah penduduk di situ, terus dianterin pulang ke Tasik sama mobil relawan. Oke. Oke. Baik. Kemudian akhirnya mobil dievakuasi pagi pukul Iya. berapa Pak tadi? Jam 7? Pulang, iya jam 7-an. Oh, oke. Kondisi mobil Pak Enjang sekarang gimana dong setelah berhasil dievakuasi? Ya, alhamdulillah baik-baik aja kalau mobil mah. Baik. Oke, baik. Tapi keluarga sehat-sehat aja ya Pak ya? Nggak ada merasakan trauma ataupun ketakutan lagi untuk berpergian Pak ya? Alhamdulillah nggak ada, sekarang udah sembuh. Oke. Hai Rek, gimana tadi kalian nonton videonya? Serem nggak sih Rek? Horor nggak menurutmu? Kalau menurutku bener-bener kataku horor. Soalnya kenapa? Video ini taat beribadah setelah sholat maghrib, Rek. Dia menemui 2 tanjakan dan di sebelah kanan ini seharusnya jalannya, tapi ditutupin sama kabut. Serem gak sih Rek? Ditutupin sama kabut dan diarahkan tuh di perjalanan di jalan yang sebelah kiri, dan ternyata itu hutan. Kalau ngelihat hutannya, kalau ngelihat jalannya, perjalanan hutannya itu kayak nggak mungkin. Soalnya kenapa?
jalannya itu ada bambu yang sebelah kiri ini jurang sungai, yang sebelah kanan ini tebing, udah mepet tebing tuh. Dan beberapa titik itu longsor kena hujan. Untung aja Bapak Enjang ini masih insya Allah dilindungi sama Allah, masih diberi selamat gitu loh. Meskipun Bapak Enjang ini disesatkan, kalau menurut kataku horor, Bapak Enjang ini disesatkan, tapi beliau ini kayaknya masih nggak diapa-apain di keluarganya. Tapi posisi waktu setelah 3 jam kejadian, Bapak Enjang ini diarahkan untuk terus, nggak tahu itu ya, itu hutan atau tebing atau mau dijerumuskan ke jurang. Dan untung aja Bapak Enjang ini langsung sadar dan minta pertolongan sama Allah, dan akhirnya Bapak Enjang ini dievakuasi sama relawan setempat. Menurutmu gimana, Rek? Ini disesatkan oleh jin atau enggak? Kalau menurut kataku horor, ini disesatkan oleh jin. Jalan yang sebelah kanan yang seharusnya dilewatin oleh Bapak Enjang ini ditutupin sama kabut dan diarahkan tuh di jalan yang sebelah kiri. Dan kemungkinan niatnya jelek, soalnya tapi kerasanya Bapak Enjang ini kayak ngelewatin jalan aspal biasa, kayak enak-enak aja. Kalau misalkan itu kan seharusnya kalau di aslinya di dalam perjalanannya Bapak Enjang ini kan harusnya dia ngelewatin lumpur, ngelewatin tanah, ngelewatin naik turun gunung. Nah, Bapak Enjang ini nggak kerasanya beliau ini di dalam aspal. Dan inilah yang dikelabuin sama jin. Kerasanya Bapak Enjang aspal, tapi Bapak Enjang ini di dalam kayak lumpur-lumpur tanah, habis itu naik turun. Dan kalau mobil seharusnya nggak sempet kan, tadi kalian lihat kalau misalkan ada bambu yang menonjol ke jalan, kalau dilewatin mobilnya Bapak Enjang kan seharusnya nggak nyampe, iya kan, nggak nyampe. Dan akhirnya ada 2 pilihan. Yang pertama tadi dia kerasa, dan ada kemungkinan juga Bapak Enjang ini memang selama 3 jam ini di dalam perjalanan aspal biasa. Tapi Bapak Enjang ini dipindahkan ke hutan dengan sekejap oleh jin. Kalian harus tahu juga kalau misalkan jin ini bisa memindahkan barang-barang yang ada di sekitar kita, berat atau ringan, itu nggak masalah. Jin ini bisa, asalkan dia mampu. Ada juga jin yang nggak mampu. Dan jin ini ada kemungkinan juga dia mampu memindahkan barang mobil satu keluarga ini, dipindahkan sekejap ke dalam hutan. Serem gak sih, Rek, menurutmu? Dan Bapak Enjang ini masih diselamatkan, dan kita nggak tahu ya niatnya jin itu apa. Kalian harus selalu waspada dengan kejadiannya Bapak Enjang satu keluarga ini, mengingatkan kita kemanapun kita berada, kita harus selalu berdoa, selalu mengingat kepada Allah agar tidak ada kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan. Dan di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.